Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mencampuri Zainab. Nih, bahkan mengenai bagaimana Zainab itu dinikahi Muhammad. Nih, Tafsir Al-Qurtubi Al-Asr 37, Said kemudian bergegas menuju Zainab. Setelah Muhammad menyampaikan keinginannya kepada Said, kepingin menikahi Zainab, istrinya, langsung Said datang. Sesampainya di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, Said berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa beban yang sangat berat, sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, dek, kue apa dirabi bapakku, itu beratnya minta ampun. Secara tidak sanggup untuk melihatnya secara langsung. Beban yang dia tanggung yang berat sulit untuk mengatakan itu gara-gara apa? Karena Muhammad ingin meminang istrinya itu, dan tidak lama lagi Zainab akan menjadi istri bapak angkatnya, menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu aku berjalan mundur, memalingkan tubuhku ketika berbicara kepadanya. Lalu berkata, wahai Zainab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamarmu, dek. Kue apa dirapi ambil bapakku. Dia ngomong jujur, terus diceraikan. Mendengar keinginan Muhammad yang disampaikan oleh suaminya Said, Zainab menjawab, aku tidak melakukan apapun sampai berkonsultasi dengan Tuhanku. Ya, aku tak sembahyang dhisik ya. Masih aku tak sembahyang dhisik. Zainab lantas masuk ke tempat yang biasanya digunakan untuk salat. Begitu masuk, ya Allah, ini maksudnya apa toh? Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengentot, menggauli, mencampuri Zainab. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengentot, menggauli, mencampuri Zainab, mengentot, menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Ndak woro-woro, ndak bikin resepsi, ndak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan saya? Sudah, Nabi. Oleh, ayo buka pakaianmu. Loh, mau apa? Wis menengota. Sudah tahu kan? Sudah, ayo. Saya ingin iwi. Datang. Sesampainya di rumahnya Zainab, ternyata Zainab sibuk dengan adonannya. Ketika meriwayatkan hadis ini, saya berkata, pada waktu aku melihat Zainab mau ngomong keinginannya Muhammad mengawini Zainab istrinya, aku merasa membawa. Coba lihat pertama dia katakan yang mana.
keinginan Zainab menikahi istrinya, ya, ini adalah sebuah kedustaan, sangat kedustaan yang sangat besar, karena Zainab bukan lagi istri daripada Zaid ketika ini terjadi. Jadi dia bangun narasi seolah-olah Zaid itu masih beristri, beristrikan Zainab. Nah, kemudian dia tambahkan bahwa dia melakukan perkataan kepada Zainab dengan rasa yang sangat berat. Kita dengarkan lagi. Bahwa beban yang sangat berat, sehingga aku tidak sanggup untuk melihat ke arahnya. Berat banget. Ngomong, Dek. Coba lihat ya. Ngomong, Dek, itu tidak ada sama sekali kayak gitu. Dia tambahkan dia bikin narasi, lalu dia tambahkan. Dia pertama dia katakan, dia ngomong ke istrinya. Padahal nanti kita akan lihat hadisnya, bahwa Rasulullah SAW ini terjadi setelah masa iddah. Masa iddah itu apa? Orang-orang muslim pada tahu semua, iddah itu adalah masa periode di mana ketika seseorang diceraikan, dia tidak boleh langsung menikah. Ada masa penantian iddah. Ada masa. Para ulama mengatakan masa iddah itu adalah proses siapa tahu mereka ingin rujuk kembali. Tapi sudah cerai. Tapi tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Karena itu dinamakan masa iddah. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam, masa iddah itu. Tapi yang dilakukan oleh si laki-laki ini, ya, dia katakan, dia ngomong ke istrinya, Dek, dipanggil-panggil begitu tuh nggak ada. Jadi dia bikin narasi, dia bumbu-bumbuhi ya. Ini bentuk kelicikan yang tidak kita benarkan sama sekali. Pada waktu Zainab sholat, turunlah ayat tersebut. Begitu ayatnya turun, Muhammad bergegas melaksanakan firman Allah, ketetapan yang barusan dia terima ini. Tiba-tiba datanglah Rasulullah ke sana dan langsung mengewek, mengentot. Coba bayangkan, subhanallah ya. Mengewek, mengentot, lihat kalimatnya. Nah, dia membaca di teks ini yang saya sudah katakan, ini screenshot, saya nggak tahu bukunya dari mana. Makanya kewajiban dia untuk munculkan ini terjemahan dari mana ya, Bani terjemahan ya. Menggauli, mencampuri Zainab tanpa meminta izin siapapun. Ndak woro-woro, ndak bikin resepsi, ndak ada akad, tidak ada mahar, langsung masuk. Zainab, apakah kamu sudah mendengar apa yang disampaikan Said? Sudah Nabi. Oleh, ayo buka pakaianmu. Buka pakaianmu. Subhanallah. Jadi kita lihat bagaimana dia menggiring orang ke suatu cerita yang dia karang-karang. Pertama, kalau dari saya, ya ikhwanifillah, kalimat mencampuri ini sangat harus kita koreksi. Sekarang kita ke tafsir. Nah ini tafsir ya, ini tafsir. Dan ini tafsir Al-Qurtubi. Ini tafsir Al-Qurtubi, Al-Ahzab halaman 37. Dan di sini ada kisahnya. Kisah yang tadi yang dia bacakan itu. Ini Arabnya ini, ya, bukan terjemahannya. Buka bajunya, subhanallah. Dia tambahkan seenak udelnya. Kalau itu dia dapatkan dari terjemahan, ya mudallis, ya kamu Gracia, kamu bawakan ke saya terjemahan siapa itu. Kita cross check sama-sama. Karena nanti di video berikutnya, di lanjutannya itu, kamu akan memunculkan tafsir Ibnu Katsir, tapi kamu tidak memunculkan setelahnya yang terjemahannya pasti berbeda. Nah, kita lihat di sini. Lamman qaddat iddata Zainab. Ini yang dia tidak bacakan di dalam terjemahan itu. Lamman qaddat iddata Zainab. Ketika masa iddah Zainab. Mana di sini dikatakan? Ketika telah selesai masa iddah, setelah cerai kan ada masa iddah. Ketika selesai, mana dia? Dia tutup ini kan, nggak ada di sini. Licik kamu, munculkan yang di sini saja. Kalaupun ini terjemahannya benar, tapi kita lihat terjemahannya nggak benar. Mana di sini tulisan setelah Nabi setelah masa iddah? Artinya setelah diceraikan Zaid dan setelah masa iddah. Mana di sini? Mana? Kenapa kamu tidak munculkan? Ya mudallis. Lamman qaddat iddata Zainab. Kenapa enggak dimunculkan? Dia tidak munculkan itu. Dia langsung masuk ke dan seterusnya lihat di sini ya, fantalaqa hatta ataha wa hiya tukhmar ajinaha. Ini enggak masalah, memang dia dalam konteksnya itu memang lagi berbuat adonan. Yang jadi yang kita permasalahkan adalah ketika dia katakan mencampurinya. Di mana di sini kata mencampurinya? Ya, yang tanpa izin itu. Fadakhala 'alaiha bighairi idzin. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala 'alaiha bighairi idzin. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fadakhala 'alaiha bighairi idzin. Ingat ya bahwasanya pernikahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab ini memang agak sedikit unik. Uniknya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang
menikahkan mereka. Tetapi ketika dibawakan narasi bahwasanya mereka disuruh buka baju, ya, melakukan perbuatan jima sebagaimana yang dia tuduhkan, dari kata terjemahan mencampuri itu, ini kita tidak dapati di sini. Karena pada saat kejadian ini berbicara tentang walimah resepsi. Nanti kita buka di tafsir Ibnu Katsir, lebih jelas lagi. Ini berbicara tentang resepsi pernikahan. Fadakhala 'alaiha diartikan mencampurinya. Ini masmus ma'kul, tidak masuk akal. Saya kasih lihatkan hadis tentang dakhala 'alaiha, ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini hadis yang sangat panjang. Di sini saya ambil kata fadakhala 'ala. Ini. Fadakhala ala imra'atihi fasa'alaha anhu. Maka dia masuk ke ala imra'atihi. Tidak bermakna bahwa dia berhubungan dengan istrinya, tidak. Karena wanita-wanita di zaman dahulu, mereka punya tempat khusus, para wanita. Maka orang yang bukan ajam, yang orang asing, ajnabi, masuk ke sana selalu meminta izin. Kalau dia bukan mahramnya, dia akan minta izin. Kecuali saudaranya, keluarganya, itu tidak perlu izin. Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam kamar beliau tanpa izin, itu menandakan beliau sudah menikah dengan Zainab. Dan Zainab sudah setuju dalam riwayat yang Muslim. Jadi masalah itu sebenarnya masalah di walimah. Dan tidak ada narasi, ada yang sebagaimana yang disampaikan sama si Gracia Pelo tadi. Seperti dalam hadis ini katakan, fadakhala ala imra'atihi fasa'alaha anhu. Maka dia masuk ke dalam imra'atihi, maksudnya masuk ke ruangan daripada perempuannya atau istrinya, fasa'alaha anhu, maka dia menanyakan dia tentang orang lain. Ini dalam konteks hadis yang lain, penggunaan kata dakhala ala. Jadi betul-betul si Gracia Pelo bersandar kepada terjemahan yang dia munculkan ini. Oke, kita lihat dulu videonya karena dia akan membawakan video Ibnu Katsir, ya. Apa? Wis menengota. Sudah tahu kan? Sudah. Ayo. Saya ingin iwi. Baik. Kemudian Nabi SAW mengadakan walimah, pesta, setelah kejadian dulu, setelah berhubungan. Nah itu dia tambahkan itu, setelah kejadian dulu baru walimah. X di tempat, baru buat resepsinya itu belakangan. Memberi kami makanan berupa Ini akan kita pertanyakan kepada si Gracia Pelo, ya. Dari mana dia dapat bukti berhubungan itu? Dari mana? Fitnah yang dibawakan, ya, sampai ada kata-kata membuka baju dan sebagainya. Dari mana dia dapati itu semua? Ya, padahal di sana dikatakan fadakhala 'alaiha, itu bermakna bisa jadi masuk ke dalam satu ruangan, ya, dan itu dijelaskan di dalam Ibnu Katsir, nanti kita lihat. Roti dan daging, dan kami pun memakannya sehingga tiba sore. Nih, dalam sebuah riwayat tetap disebutkan hingga tiba sore hari, dan para sahabat pun berpamitan. Ini tafsir. Saya hanya membacakan, tidak memfitnah. Jadi kalau ada orang muslim yang benar-benar Islam, harusnya Anda bersuka cita dan mengucapkan, Alhamdulillah, Subhanallah, betapa mulianya perilaku Nabiku. Kalau kamu konsisten sebagai orang muslim. Oke, pertama kami harus ajari kamu, Gracia Pelo, bahwa tafsir sebagaimana saya jelaskan di awal, tafsir itu memuat berita-berita Israiliyat, hadis-hadis palsu, dia memuat semuanya. Jadi dia tidak memilah-milih. Itulah para ulama kita mengatakan, ketika kita masuk ke dalam tafsir harus ditakhrij terlebih dahulu, diperiksa sanadnya, diperiksa matannya, ya, tidak lantas diterima seperti itu, ya. Ketika kamu misalnya ingin mempelajari tafsir, haruslah dibekali dengan pengetahuan tentang hadis, karena itu prasyaratnya ketika Anda lihat ini apa. Misalnya yang Anda baca sekarang ini bukanlah hadis Nabi, ini bukan hadis Nabi, melainkan apa? Athar atau ucapan seorang sahabat. Jadi dia bukan hadis, dia athar, ucapan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan ini. Nah, ketika kita masuk ke sini, kita masuk kerana tahqiq, atau kita masuk kerana apakah dia bisa diterima tidak tahqiqnya. Kalaupun dia diterima, kita lihat matannya. Jadi ada standar keilmuan untuk kita menerima. Jadi tidak bilang, oh itu ada di tafsir, lantas kalian harus percaya saja, seperti itu, tidak. Ya, ilmu Quran itu kita berdasarkan ilmu sanad. Oke, jelas. Yang kedua, kamu harus mempertanggungjawabkan terjemahan ini kamu dapat dari mana. Ya. Dan yang ketiga, hentikan kebiasaan kamu menambah narasi-narasi yang tidak pernah ada di dalam teks. Ya. Oke, kita lanjut.
yang beriman kepada Quran dan hadis, meneladani Rasulullah. Tapi kalau kamu malu, ya jangan jadi Islam. Masa kamu orang Islam malu dengan perbuatan nabimu, bukannya kamu keluar dari ajaran ini, tapi kamu menyerang mengolok-olok orang Kristen agama lain. Itu ya enggak fair. Sebagai orang Muslim, kamu harus membenarkan dan setuju dengan perbuatan ini. Bukan menyerang, menghina, memfitnah agama lain. Nih, kita lihat tafsir Ibnu Katsir ya, tadi itu kan tafsir Al-Qurtubi. Nih, Al-Watar, penjelasan Ibnu Katsir Al-Asab 37. Al-Watar artinya keperluan dan hajat. Setelah menyelesaikan urusannya, maksudnya menceraikan Zainab, yakni setelah Said selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya. Maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Allah yang mengawinkan Muhammad dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi SAW dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Muhammad itu dikawinkan dengan Zainab itu Allah langsung yang mengawinkan, enggak pakai kakek, enggak pakai orang tua, enggak pakai wali, enggak pakai saksi, enggak pakai mahar, enggak pakai apapun. Allah langsung. Dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya untuk mengawini Zainab. Saya perintahkan kamu Muhammad, kawini Zainab. Saya sudah merestui. Tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, tanpa saksi manusia. Melainkan semuanya ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulia. Ini perbuatan mulia dan benar di dalam Islam. Ini akhlak, perilaku insan kamil, manusia yang paling sempurna di dalam Islam. Sepertinya cuma sampai di situ dia menerangkan, mengambil sumber daripada Islam. Pertama, saya sudah jelaskan bahwasanya Zainab dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maafi muskilah, tidak ada masalah. Ya, dan itulah yang dibangga-banggakan Zainab di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Bahwa aku satu-satunya yang dinikahkan Allah secara langsung oleh Rasulullah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang perlu kita perhatikan adalah narasi yang pertama tadi, bahwa dibuat Zaid itu masih suami daripada Zainab. Yang kedua, diceritakan bahwasanya Rasulullah berbuat demikian dahulu sebelum ada resepsi pernikahan. Ini adalah sesuatu yang jelas-jelas harus kita koreksi dan harus kita luruskan. Nah, kalau kita misalnya lihat di sini, di tafsir ini tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya di bawah sini sudah ada keterangan tentang itu. Kita lihat di sini dikatakan bahwa setelah iddah Zainab habis. Nah, dia tidak mau bacakan. Karena akan bertentangan dengan apa yang dia sampaikan di awal. Berulang kali dia katakan istrinya Zaid. Seperti seolah-olah Nabi SAW merampas istri daripada Zaid. Nah, itu yang kedua. Dan kalau kita lihat di dalam buku ya, ini adalah tafsir dalam surat Al-Ahzab. Ya, ini adalah kitab tafsir Ibnu Katsir dan ini terjemahan juga. Saya sengaja cari yang terjemahan biar jadi penjelasan. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir dari penyusun Dr. Abdullah bin Muhammad dan ini ada penerbitnya langsung, penerbit Pustaka Imam Syafi'i. Nah, kita bisa lihat langsung di sini. Perhatikan. Nah, ini hadisnya kurang lebih sama, meriwayatkan athar, bukan hadis ya, athar atau ucapan sahabat. Anas berkata, ketika telah berakhir iddah Zainab, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid bin Harithah, pergilah dan ceritakanlah kepadanya tentangku. Lalu dia pergi hingga menemuinya yang sedang meragikan adonan roti. Dia berkata, ketika aku melihatnya, dia begitu agung dalam jiwaku, sehingga aku tak sanggup memandangnya. Jadi posisi daripada Zainab pada waktu akan dinikahi Nabi, bagi Zaid itu sudah berbeda. Sudah dianggap sebagai ummahatul mu'minin. Sesungguhnya Rasulullah menceritakan tentangnya dan aku bergembiralah. Coba lihat ini, bergembiralah. Bagaimana dia menyampaikan kepada Zainab bahwa ya Zainab kamu bergembiralah karena Rasulullah akan menikahi. Ingat dalam Fathul Bari dijelaskan begitu banyak orang yang ingin menikahi Nabi SAW. Dan kalau kita merujuk kepada hadis ini, Rasulullah sebenarnya tidak ingin menikahi Zainab. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membuka wahyunya dan sebelum masa itu bahwa menolak atau tidak, Rasulullah pasti akan menikahi Zainab karena Rasulullah mengemban sebuah misi untuk bagaimana hukum syariat. Ingat, syariat turun itu sedikit demi sedikit. Hukum syariat tentang
bagaimana posisi anak angkat, di mana orang-orang jahiliyah menganggap anak angkat sama dengan anak kandung. Padahal dalam Islam itu sama sekali beda. Anak angkat tetaplah anak daripada bapaknya. Kita tidak bisa ambil anak orang mengangkat terus mengatasnamakan anak kita, nggak bisa. Itu syariat berkata seperti itu. Kita tidak bisa angkat anaknya orang, lalu kita pasang nama kita di situ, nggak bisa. Sesungguhnya Rasulullah menceritakan tentangnya dan aku berkata, "Hai Zainab, bergembiralah. Rasulullah mengutusku untuk menceritakan tentangmu." Zainab berkata, "Aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum meminta pertimbangan dari Rabbku." Lalu ia pergi ke tempat salatnya. Dan setelah Al-Quran turun, datanglah Rasulullah SAW menikahinya tanpa menunggu persetujuannya. Di mana ada wik-wik atau kata-kata kotor yang dia sebutkan tadi. Apakah kita ingin menuduh Anas bin Malik mengintip Nabi? Masuk ke dalam kamar, intip-intip, oh Nabi lagi begitu. Kan ini sebuah sebuah ucapan yang kotor. Tidak ada seperti itu. Ketika Rasulullah SAW masuk ke gurfahnya dan kita lihat bagaimana Zainab juga melihat orang-orang yang sangat ramai. Lihat di lanjutannya, Zainab melihat kami. Ini di hadapan orang. Ketika aku masuk menemui Rasulullah, ada Zainab di situ, ada Rasulullah di situ. Bagaimana dia pakai otak berpikir yang aneh-aneh tadi. Hanya ambil dari At-Tabrani sepotong, lalu dia tidak berani baca yang di Ibnu Katsir. Padahal dia baca di atas ini. Dia baca yang di atas ini tadi, Al-Watar. Tapi dia tidak mau baca yang di bawah sini. Bukankah itu mudallis namanya? Zainab melihat kami, melihat siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah. Artinya mereka berkumpul bersama di situ. Ketika aku masuk menemui Rasulullah dan setelah kami makan roti dan daging sama-sama, berarti itu adalah proses walimah. Walimatul urus. Kalian biasa makan apa kalau datang ke walimah, resepsi? Makan makanan yang, iya kan? Kemudian orang-orang keluar, artinya masuk keluar sampai tersisa beberapa orang laki yang terus mengobrol di rumah itu setelah makan. Jadi masih ada orang yang tinggal. Bahkan ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan Rasulullah itu para wanita menyelamati atau memberikan selamat tahniah kepada Zainab. Jadi saya tidak tahu kalimat apa yang cocok untuk bani terjemahan seperti ini. Kalau sudah bani terjemahan, ambil semua terjemahan. Jangan sepotong terjemahan, munculkan semua terjemahan. Ini kan sudah ada di bawahmu ini, tinggal kamu baca lagi lanjutannya. Kenapa kamu potong sepotong ini bagian yang enak untuk kau dengar, enak untuk kau framing, lalu kau tinggalkan terjemahan yang lain yang mudallis. Jadi ikhwani fiddin azakumullah ya. Saya pikir tidak ada kata-kata dari saya selain mengatakan bahwasanya la Arab, tidak orang Arab, la Gharbi, tidak orang Barat, wala Indonesia, dan tidak orang Indonesia, selama mereka berada dalam koridor yang sama, mereka jatuhnya kalau nggak nipu nggak laku. Itu saja. Kalau nggak nipu nggak laku. Yang paling penting, kenapa ini patut kita katakan ya, karena orang-orang dahulu Abu Jahal tidak pernah mempersoalkan pernikahan Nabi itu, tidak pernah ada sesuatu yang buruk di mata Abu Jahal. Dikatakan kahin, tukang sihir, dikatakan macam-macam ya, dikatakan dia penyihir, dikatakan dia orang gila, majnun, tapi mereka tidak pernah menyinggung pernikahan Nabi, pernikahan dengan Aisyah, pernikahan dengan Zainab, la kalam wala syai', tidak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Saya nggak tahu dia akan berkata-kata apa setelah ini. Ini terjemahan yang ada dan sini sama sekali tidak ada bahasa yang dia sampaikan. Belum lagi bumbu-bumbu yang dia tambahkan itu. Dek, buka bajumu. Ini orang ini akalnya sehat tidak gitu. Bahwa mulutnya itu sudah berbuat fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Zainab, ya semoga Allah merahmati radhiyallahu anha, ridha kepada semuanya, adalah salah satu daripada ummul mukminin. Sekali lagi ini bukan menantunya ya. Itu harus dipahami besar, itu bukan menantu ya, karena kalau menantu itu anak kita sendiri ya. Kalau anak angkat itu bukan menantu kita. Kalau saya misalnya punya anak angkat, terus anak angkat itu dia menikah, anak istrinya dia itu bukan menantu saya, bukan. Dalam Islam itu dibagi dengan sangat jelas seperti itu. Kita tidak bisa angkat anak orang terus kita klaim itu anak kita, nggak bisa. Dia punya bapak, dia punya ibu, itu anak orang lain. Dan Rasulullah SAW juga berlaku sebagaimana yang beliau selalu lakukan adalah untuk menjaga pernikahan daripada Zaid tadi. Tapi ya, khalas, sudah selesai. Dan ada hikmah di balik itu semua, mengajarkan kita syariat bahwasanya
Anak angkat bukanlah anak kandung. Tamar. Oke, saya pikir cukup. Ada orang yang pelayanan-pelayanan tapi tetap penuh kebencian. Ada orang yang pelayanan-pelayanan tapi kerjaannya nyerang orang. Ada yang pelayanan-pelayanan tapi roh di dalamnya, roh perpecahan, roh adu domba, roh kesombongan, merasa diri angkuh yang paling hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada roh Lucifer di dalam diri saudara.